Suara sedingin es ini seperti bisikan putus asa, dan seluruh tubuh Qin Yichen langsung tegang. Ini sudah berakhir? Bagaimana bisa begitu sederhana? Sebagai seorang master seperti Lu, bahkan jurus pamungkas Qin Yichen yang tak tertandingi bukanlah ancaman bagi Lu, yang telah menunjukkan seluruh kekuatannya. Anda bahkan tidak perlu menggunakan semua kekuatan Anda. Selama Anda sedikit lebih serius dan melepaskan batasan hanya menggunakan kekuatan dewa liar, Qin Yichen dapat dikalahkan sepenuhnya. Jurus pamungkas Qin Yichen kali ini hanya menimbulkan sedikit ancaman bagi Lu. Satu-satunya hal yang masih sedikit merupakan pencapaian adalah bahwa Qin Yichen memaksa Lu untuk melepaskan janjinya sebelumnya. Melepaskan janjinya untuk hanya menggunakan kekuatan tingkat dewa liar. Dalam asap hitam, Lu memandang Qin Yichen yang dekat dengan ekspresi serius, dan ekspresinya sedikit halus. Kamu tidak berpikir ini adalah akhirnya, kan? Ada sedikit kesungguhan tertulis di wajah Lu, dan dia menatap Qin Yichen, seolah dia akan menatap Qin Yichen sampai mati dengan matanya. Niat membunuh yang sebenarnya telah memadat di hati Lu. Orang di depannya ini harus dibunuh. Sebagai seorang jenius, bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik dari alam yang sama, tidak ada yang lebih kuat darinya. Hari ini, bahkan jika Anda hanya menggunakan kekuatan tingkat dewa liar, bahkan jika Anda adalah salah satu dari 12 dewa utama, masih ada ruang untuk perlawanan. Tapi sayangnya, dia kempes di tangan Qin Yichen. Ini juga merupakan kemampuan tingkat dewa yang liar, tetapi Lu dipaksa oleh Qin Yichen untuk melanggar janjinya, dan hanya bisa mengandalkan kekuatan yang lebih kuat untuk melarikan diri dari trik orang ini. Pada saat melanggar janjinya, Lu benar-benar termotivasi untuk membunuh, dan ide untuk memotong rumput dan ruting muncul, dan dia tidak bisa menyembunyikannya. Dia perlu membunuh Qin Yichen, dan membunuh lawan yang harus dia anggap serius. Menjaga orang ini jelas merupakan faktor yang paling tidak stabil dalam perang salib melawan Zeus. Tidak peduli apa tujuan sebenarnya, bahkan jika dia benar-benar membantu mereka dan menyeret Zeus turun dari tata Tuhan, orang yang tinggal di belakang hanya akan lebih merepotkan daripada Zeus. Menatap Qin Yichen, tinju Lu tiba-tiba mengepal, dan dia meninju kepala Qin Yichen dengan keras. Kesadaran Qin Yichen memperhatikan tindakan Lu pada saat pertama, tetapi pada saat ini, tubuhnya melemah ke tingkat tertentu. Di masa lalu, dia mengendalikan air laut yang dimurnikan oleh Dinghai Divine Pearl, yang bukan miliknya, dan berubah menjadi susunan yang sangat besar di bawah laut, dan kemudian dia menggunakan semua energi spiritualnya untuk bertarung sampai mati. Bukan karena Qin Yichen ceroboh, tetapi karena Qin Yichen tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Dalam menghadapi pembangkit tenaga listrik mutlak, begitu dia memilih untuk menyerang, dia tidak punya rencana untuk meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Penundaan hanya akan menyebabkan kekalahan, lebih baik bertaruh segalanya. Tapi sekarang, tekad ini membuat setiap gerakan Qin Yichen menjadi sangat sulit. Tindakan defensif belum selesai, dan tinju Lu telah tiba. Ledakan. Dengan suara teredam, Qin Yichen terbang keluar, meninggalkan jurang yang sangat panjang di tanah. Menurunkan tubuhnya, Qin Yichen seperti binatang buas saat ini, mendarat dengan keempat kakinya, dan akhirnya berhenti. Sebelum dia bisa bernapas, kakinya yang terbuka muncul di depan mata Qin Yichen. Ledakan. Dengan suara teredam lainnya, Qin Yichen menyemburkan seteguk darah, menendang dada. Qin Yichen hanya merasa organ dalamnya retak. Tulang rusuknya bahkan lebih patah di bawah kaki ini. Menatap Lu di bawah, sudut mulut Qin Yichen tiba-tiba terangkat, dan di tangannya, pedang yin dan yang dalam muncul. Berbeda dengan pedang gila Xuanbai, ini adalah eksistensi di atas para prajurit Tao. Dua senjata, satu hitam dan satu putih, muncul di tangannya, dan menghilang tanpa jejak pada saat berikutnya. Lu tiba-tiba berhenti menyerang. Karena pelanggarannya agak ceroboh. Memikirkan pertempuran yang menakutkan ketika Qin Yichen melawan dari waktu ke waktu, Lu merasa itu tidak cukup aman. Memperlambat, dia memeriksa kesadarannya. Pada saat ini, Lu masih memilih untuk menepati janjinya dan hanya menggunakan kekuatan dewa liar. Qin Yichen akhirnya mengambil napas untuk dirinya sendiri, mengambil napas dalam-dalam, dan rasa sakit yang tajam menghantam dadanya. Menahan rasa sakit dan mengambil napas penuh, Qin Yichen menghela nafas rendah. Membubarkan. Lingkaran putih langsung memadat di dalam tubuh. Dengan kekuatan keyakinan Sai Lao, tubuh Qin Yichen tiba-tiba pulih seperti semula. Tetapi meskipun cederanya pulih, energi spiritual dan kekuatan fisik yang hilang tidak dapat dipulihkan. Sekarang pulih dari cedera hanya untuk memberi dirinya lebih banyak kesempatan untuk dikalahkan. Lu menatap sekeliling dengan hati-hati, dan ketika Qin Yichen mengerang, sarafnya menjadi lebih tegang. Dia tahu seberapa kuat lawan ini, dan dia tahu bagaimana menghadapinya. Dia tidak bisa menganggap enteng setiap saat. Dua kekalahan sebelumnya semuanya karena kecerobohan. Sekarang Lu sangat waspada. Tetapi setelah menunggu napas penuh waktu, dia tidak hanya tidak menunggu serangan Qin Yichen, tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan kepercayaan, dan tidak ada trik sama sekali. Tiba-tiba, mata Lu jatuh pada Qin Yichen, dan sudut mulutnya berkedut.
Kamu berbohong padaku. Qin Yichan tertawa terbahak-bahak. Itu benar dan salah. Salah dan benar. Siapa yang tahu? Ledakan. Ledakan sonik menyakiti telinga orang. Sebelum dentuman sonik, Lu sudah bergegas di depan Qin Yichan, mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, dan membantingnya ke tubuh Qin Yichan. Pada saat ini, pentingnya waktu bernafas yang dibeli Qin Yichan untuk dirinya sendiri tercermin. Qin Yichan menghindar ke samping, menggertak dirinya sendiri, dan cahaya dingin di tangannya menghilang dalam sekejap. Mengandalkan ancaman pedang mendalam Yin dan Yang ini, dan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksa Lu melanggar janjinya, dia mengendalikan ritme ofensif Lu di tengah kebenaran dan kepalsuan. Sebelum dia menyadarinya, ritme Lu benar-benar kacau. Semua metode penanggulangannya dibatasi oleh solusi optimal untuk situasi yang dihadapi, yang membuat Qin Yichan lebih mudah mengendalikan serangan Lu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Qin Yichan terus mencari cara untuk memecahkan kendali ini. Dia tahu bahwa kesabaran Lu sedikit habis, dan setelah melanggar janjinya untuk pertama kalinya, Lu akan merasakan lebih sedikit tekanan untuk mengingkari janjinya lagi. Tidak banyak waktu tersisa untuknya. Zeus dalam kekosongan tiba-tiba mengerutkan kening. Kenapa anginnya belum keluar? Dia tidak mungkin mendengar transmisi suara yang baru saja kuberikan padanya. Pada saat ini, Zeus tiba-tiba merasa tidak enak. Jika bahkan serangan sebelumnya gagal memusnahkan lawannya setidaknya setingkat 12 dewa utama. Dan, angin, sekarang hanya kekuatan tingkat dewa liar tidak peduli seberapa kuat itu. Dapatkah itu melebihi beberapa tingkat dan bersaing dengan orang-orang di tingkat dewa utama? Sebuah pikiran bergerak, dan saat berikutnya, Zeus muncul di bidang bintang, dan matanya menyapu bidang bintang yang hancur. Sebelum dia bisa bergerak, dua suara tiba-tiba datang bersamaan. Kamu adalah Zeus. Pergi, kamu tidak ada hubungannya di sini. Zeus jangan tembak, jangan merusak usahaku.